Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutiarini dari Universitas Pancasakti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester, yaitu semester 4. Check it out. Pembelajaran sosial emosional adalah mengembangkan keterampilan sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional sebagai modal anak untuk berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan benda-benda di sekitarnya. Untuk itu, emosional perlu dipahami oleh seorang guru, karena di sini ada manfaatnya dari memahami emosi dan sosial dari anak. Di antaranya, seorang guru akan mudah menentukan tujuan, alat peraga, metode, strategi yang akan digunakan untuk pembelajaran, khususnya di pengembangan personal, emosi, dan sosial, yaitu menentukan strategi. Contohnya ketika anak yang susah bergaul, suka murung, maka seorang guru bisa dengan mudah untuk menentukan strateginya, yaitu dengan cara berkelompok. Secara tidak langsung anak tersebut akan berinteraksi dengan yang lain. Yang kedua yaitu dapat menghadapi segala emosi yang dimiliki oleh anak, karena masing-masing anak itu adalah memiliki emosi yang berbeda. Nah, ketika anak ini melakukan emosi yang negatif, maka dengan secara tidak langsung seorang guru akan cepat memahami anak tersebut. Yang ketiga yaitu dengan mudah untuk melaksanakan tindakan apa yang akan dibutuhkan oleh anak tersebut. Misalkan anaknya tantrum, suka emosi, suka marah, maka seorang guru akan mudah untuk melakukan tindakan melerai emosi anak tersebut. Contohnya dengan dipeluk dari belakang, anaknya tantrum, dipeluk dari belakang dan mengucapkan sayang, dan bertanya kepada anaknya dengan secara lembut. Mendidik adalah merubah anak yang tadinya belum tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak baik berubah untuk menjadi baik. Nah, di sini seorang pendidik harus memiliki keterampilan dalam proses pembelajaran. Di antaranya menguasai karakteristik peserta didik, dimulai dari segi aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Nah, khususnya di dalam bidang emosional, seorang guru harus memiliki keterampilan memahami suatu emosional dan sosial dari anak peserta didik. Yang kedua yaitu menguasai teori pembelajaran. Nah, di sini khususnya di bidang sosial emosi, maka seorang pendidik harus memiliki keterampilan dalam penguasaan materi, mana yang harus disampaikan dengan apa yang untuk menyampaikan materi tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan kurikulum sekolah. Tentunya suatu lembaga akan memiliki tujuan tertentu, seorang guru akan memiliki tujuan tertentu pula. Maka dengan itu seorang guru harus memiliki keterampilan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Yang selanjutnya itu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini seorang guru, apalagi di era zaman sekarang, semua serba teknologi, maka seorang guru harus memiliki keterampilan dalam bidang teknologi. Contohnya, anak ingin mengetahui sesuatu hal yang sesuai dengan emosinya, maka kita seorang guru harus berani atau harus pandai mencari
apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan oleh seorang peserta didik. Contohnya kita mencari ke YouTube, kita mencari video-video melalui internet. Inilah yang dinamakan pengembangan dalam teknologi. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu adalah guru harus memiliki keterampilan sebagai fasilitator. Nah, sebagai fasilitator ini adalah menyiapkan suasana yang nyaman, menyiapkan media yang aman, menyiapkan perlengkapan permainan yang aman buat peserta didik agar anak didik merasa nyaman di sekolah. Yang selanjutnya yaitu berkomunikasi secara efektif. Nah, di sini bukan hanya efektif, tapi empati, sopan santun untuk peserta didik. Sebagaimana seperti yang sering kita dengarkan bahwa guru digugu dan ditiru. Kalau guru memiliki komunikasi yang baik, maka insya Allah peserta didiknya akan menjadi orang yang baik. Yang selanjutnya harus memiliki keterampilan dalam penilaian. Nah, di sini dalam penilaian ada evaluasi, yaitu melalui observasi anak dulu, setelah itu baru dinilai anak tersebut. Setelah itu yang terakhir yaitu melakukan tindakan dari evaluasi tersebut. Nah, di sini keterampilan ini adalah untuk meningkatkan kualitas diri serta untuk meningkatkan kualitas dari peserta didik tersebut. Karena di dalam evaluasi itu adalah hal atau untuk sesuatu untuk menentukan di selanjutnya. Aspek perkembangan emosional dan sosial adalah pembentukan dari karakter-karakter yang akan dimiliki oleh peserta didik. Untuk itu, sebuah perkembangan emosional dan sosial memiliki ruang lingkup, diantaranya yaitu rutin. Nah, di sini rutin itu dilaksanakan secara terus-menerus. Contohnya di dalam pembiasaan. Di dalam pembiasaan ini, guru membuat rencana kegiatan di luar jam pembelajaran yang nantinya akan terbentuk karakter dari anak-anak tersebut. Contohnya, selesai belajar membaca doa, sebelum belajar membaca doa. Setelah itu selesai melakukan kegiatan, dirapikan perlengkapannya. Terus ketika menumpahkan sesuatu itu dirapikan dengan sendirinya. Yang kedua yaitu terintegrasi dalam mata pelajaran. Misalnya melakukan refleksi setelah melakukan pelajaran apa saja yang dilakukan pada hari ini, dan akan menemukan suatu pemecahan masalah di dalam pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu protokol. Nah, protokol ini menjadi budaya atau aturan tertulis dari suatu sekolahan itu. Contohnya kesepakatan bersama dan ditetapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah atau merespon situasi di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Contohnya kita membuat classroom management. Misalkan di hari pertama itu kita akan membuat peraturan di dalam kelas. Jadi gurunya membuat, tentunya menyampaikan dengan cara yang mengasyikkan, menggembirakan. Guru bercerita dulu bahwa semua kehidupan itu ada peraturannya. Seperti cerita tentang di lampu merah. Ketika ada lampu merah, apa yang dilakukan? Ketika lampu hijau, apa yang dilakukan? Dan ketika lampu kuning, apa yang dilakukan? Begitu juga di kelas. Nah, di situ membuat peraturan bersama dengan anak-anak. Misalkan ketika di kelas supaya tidak berisik, apa yang dilakukan? Nah, jadi anak-anak membuat sendiri. Nah, kesepakatan itulah kita ambil dari anak-anak itu sendiri. Maka itu ruang lingkup itu ada 3. Pertama rutin, kedua terintegrasi, dan yang ketiga
protokol. Nah, di sini bertujuan untuk apa? Yang tadi bertujuan untuk membentuk karakter dari peserta didik. Karena proses dari pembelajaran perkembangan sosial emosional itu akan membentuk karakter dari anak-anak itu sendiri. List it. Yuk, mana? Where is? Maki, where is your attending list? Ganteng. Ganteng. Ya. Yes, Alfi, please. Ayo kita ziarah Kia. Mana Bu? Oke. Afian. Present. Benar. Mama tak bisa radio. Abi saya Tio. Muhammad Abrizam Riantio, is there Muhammad Abrizam? Present. Adwi Abasi N. Okay, there is no Abwin. Next. Fawa Ali Asahari. Present. Muhammad bagi apa api? Present. Goi Saputra. Is there Azam? Present. Akara Sawa Awita. Is there Sarah? Okay. Next. Ajati Hoi Izada Diva. Is there Aziati? Okay, there is no Aziati. Next. Kaiwa bisa Ati Segau. Is there Khaira? There is no Khaira. Next. Mama Present. Kawe pasti jalan. Present. Saya Abi Ausai. Present. Sudah obati siang usiangan. Present. Safia Lupa Ida. Is there Safia? Okay, there is no Safia. Next. Safia Adita Batu Kobina. Is there Shaukia? Okay, next. Iskia Izatu Isya. Babang. Okay, thank you Alfi. Yeah. How many person are absent? Wow. How many? 3. Who else? Alvin. And then Khaira. And then Yaya. And then 5, ya. 5 persons are absent. Oke. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada mereka. Dan di sini yang berada di Zoom ini adalah salah satu kegiatan untuk mengembangkan emosional dan sosial dalam rangka meningkatkan konsentrasi terhadap anak, yaitu setiap hari pembiasaan untuk melakukan pemanggilan teman-temannya
atau mengabsen teman-temannya. Di sini satu sebagai orang yang memanggil temannya dan yang lainnya itu memberikan checklist di tiap-tiap kolom yang sudah ada nama temannya. Tentunya di sini seorang guru harus menyiapkan lembar absen yang harus diisi oleh peserta didik. Nah, ini adalah contoh dari pembelajaran online untuk mengembangkan di bidang aspek sosial dan emosional. Yang satunya harus berkonsentrasi, yaitu menunggu ketika dipanggil, karena ketika temannya memanggil, maka yang dipanggil akan mengatakan present dan mengangkat tangannya. Yang lainnya itu akan memberikan checklist pada kolom lembaran yang sudah disiapkan. Tentunya di sini dapat dikembangkan, yaitu sosialnya anak bisa mengenal teman-temannya walaupun dalam keadaan pembelajaran di musim pandemik. Karena anak-anak tidak bertatap muka secara langsung. Nah, disinilah anak-anak bisa mengenal teman-temannya, mengenal nama-nama lengkap dari teman-temannya. Yang kedua yaitu konsentrasi. Nah, konsentrasi itu anak menunggu dengan berkonsentrasi supaya tidak terlewatkan ketika dipanggil namanya. Yang kedua yaitu yang selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Nah, ketika dipanggil maka anak itu akan mengucapkan present. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang biasa kita bisa lakukan, yaitu tentang senam otak. Maka anak itu akan berkonsentrasi untuk mengikuti gurunya. Tentunya dilakukan secara online. Perkembangan anak adalah suatu perubahan di mana anak belajar menguasai tingkat yang lebih tinggi dari aspek-aspek gerakan, berpikir, perasaan, dan interaksi baik dengan sesama maupun dengan benda-benda di sekitar lingkungan. Untuk itu, kita sebagai seorang pendidik ataupun orang tua, kita memiliki atau mempunyai peran yang paling penting untuk anak-anak didik kita. Salah satu upaya pembentukan kepribadian AUD adalah melalui pendidikan anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut lagi. Untuk itu, seorang guru, peran guru di sini harus sebagai yang pertama, fasilitator. Nah, fasilitator itu menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh anak usia dini. Yang kedua yaitu sebagai motivator. Nah, di sini sebagai motivator selalu memotivasi anak sebelum tahu agar menjadi tahu, sebelum bisa agar menjadi bisa, hanya sebagai motivator. Nah, disinilah upaya yang harus dilakukan oleh seorang guru atau pendidik. Alhamdulillah, selesai sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.